Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Silvanika Sriani, NPM 2441135 from class Management 24C. In this video, I will present about business evaluation aspect. First, we will discuss the aspect of business evaluation. Then, I will explain about strategy in a business feasibility study. Business evaluation aspects are various factor analysis to determine whether a business is feasible to run or not. Objective: first, reduce risk. Second, avoid losses. Third, support decision making. Aspek evaluasi bisnis adalah sebagai faktor yang dianalisis untuk menentukan apakah suatu bisnis tersebut layak dijalankan atau tidak. Tujuannya yang pertama adalah mengurangi resiko, kemudian menghindari kerugian, serta mendukung pengambilan keputusan. Jadi teman-teman sekalian, sebelum memulai bisnis kita perlu menganalisis seberapa penting aspek tersebut. Tujuannya agar bisnis tidak mengalami kerugian dan keputusan yang diambil lebih tepat. Next, important withhold analysis. First, wrong target market selection. Second, capital runs out before break even. Third, legal problems may occur. And with analysis, first, better decision. Second, lower risks. Jadi teman-teman sekalian, sini ada yang namanya tanpa analisis. Yang pertama, salah menentukan target pasar. Itu bisa menyebabkan kerugian ya teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, modal habis sebelum balik modal. Dan yang ketiga, bisa terjadi masalah hukum. Jadi tanpa adanya analisis itu bisa menyebabkan kerugian yang fatal ya teman-teman sekalian. Maka dari itu kita diwajibkan melakukan analisis terlebih dahulu, yaitu keputusannya lebih baik dan resiko lebih rendah. Tanpa analisis, bisnis bisa gagal sejak awal. Tapi dengan analisis yang baik, kita bisa mengurangi resiko dan membuat keputusan yang lebih tepat. Next, market aspect. Assess whether the reduce high potential booster analysis factor. First, target market. Second, level of demand. Third, competition for market opportunity. If there is not market, the business will be difficult to grow. Jadi teman-teman sekalian, menilai apakah produk memiliki calon pembeli. Faktor yang dianalisis ada beberapa faktor, yaitu yang pertama, target pasar. Kedua, tingkat permintaan. Ketiga, persaingan. Dan yang keempat adalah peluang pasar. Jika tidak ada pasar, bisnis akan sulit berkembang. Aspek pasar sangat penting karena tanpa pembeli, bisnis tidak akan berjalan. Jadi, kita harus tahu siapa target pasar kita dan seberapa besar peluang kita di pasar tersebut. Karena tanpa adanya peluang, tanpa adanya pembeli, dipastikan bisnis kita tidak akan berjalan dengan lancar, teman-teman sekalian. Next, kemudian market aspect. Aspect the strategy to sell to products. For P, concept. First, product. Two, price. Third, plans for promotion. Objective, the product is recording an activity to customer. Menilai strategi untuk menjual produk, yaitu ada konsep 4P atau 4V, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Tujuannya produk dikenal dan menarik bagi konsumen. Jadi teman-teman sekalian, di sini kita menentukan bagaimana cara menjual produk
agar menarik dan dikenal oleh konsumen. Kemudian technical aspect, assess product readiness, evaluation factor. First, business location to examine for 3. Reduce process for reduce capital. Ensure the business can operate properly. Menilai kesiapan produksi, faktor yang dievaluasi yaitu ada 4. Lokasi usaha, peralatan, proses produksi, serta kapasitas produksi. Tujuannya adalah untuk memastikan bisnis dapat berjalan dengan baik. Aspek ini memastikan bahwa bisnis siap secara teknis mulai dari alat sampai proses produksi. Next, operational aspect. Assess daily business activity, example operational house, service system, inventory management, adjective efficiency and effective operational. Jadi teman-teman sekalian, menilai kegiatan operasional sehari-hari, yaitu contohnya jam operasional, sistem pelayanan, manajemen persediaan. Tujuannya, operasi yang efisien dan efektif ini berkaitan dengan kegiatan harian bisnis agar berjalan lancar dan teratur. And management aspect. Assess business management system, analysis factor. 1. Organization structure. 2. Definition of tasks and leadership. Objective, the business is managed professionally. Menilai sistem manajemen bisnis, faktor yang dianalisis ada beberapa faktor. Yang pertama ada struktur organisasi pembagian tugas, kepemimpinan. Ini bisnis dikelola secara profesional. Manajemen yang baik akan membuat bisnis lebih terarah dan terorganisir. And HR aspect yaitu assess the work needed skills factor. 1. Number of employees. 2. Skill and competition. 3. Salary system. Jadi teman-teman sekalian, menilai tenaga kerja yang dibutuhkan ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah jumlah karyawan, keterampilan dan kompetensi, serta sistem gaji. SDM mendukung keberhasilan bisnis. Karyawan yang kompeten sangat penting untuk mendukung kesuksesan bisnis. And legal aspect. Assess business legality recruit document. NIB, NPWP, business lens, and type of business entity. Menilai legalitas bisnis, dokumen yang diperlukan ada beberapa dokumen, yaitu NIB, NPWP, izin usaha, serta bentuk badan usaha. Menghindari masalah hukum, legalitas penting agar bisnis aman secara hukum dan tidak bermasalah di kemudian hari. And financial aspect. Assess financial feasibility analysis factor, initial capital, operating costs, return projection, profit and loss. Menilai kelayakan usaha, faktor yang dianalisis. Ada beberapa faktor yaitu modal awal, biaya operasional, proyeksi pendapatan, serta laba rugi. Untuk menentukan apakah bisnis menguntungkan, aspek ini menentukan menghasilkan keuntungan atau tidak di bisnis kita selanjutnya yang akan kita jalankan. Jadi kita benar-benar harus menganalisis aspek tersebut agar kita tidak rugi atau mengalami kerugian pada saat menjalankan bisnis kita. And simple financial analysis. Common BAP, simple financial analysis. Common conclusion, BAP, break-even point, payback period. If the capital runs faster, the business is more active. Perhitungan umum, yaitu ada dua, BAP, titik impas, dan payback period. Jika modal kembali lebih cepat, bisnis lebih menarik.
Semakin cepat modal kembali, maka bisnis tersebut makin layak untuk dijalankan. Social aspect. Assess the impact of the business on society. Example, creating job opportunity, improve the local economy. Menilai dampak bisnis terhadap masyarakat. Contoh, membuka lapangan kerja, meningkatkan ekonomi lokal. Tujuannya adalah untuk memberikan manfaat sosial. Bisnis yang baik tidak hanya menguntungkan, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Environmental aspect. Assess environmental impacts. Example, less water management, energy use, impact on sourcing. Objective, sustainable and environment friendly business. Menilai dampak lingkungan, contohnya dengan pengelolaan limbah, penggunaan energi, dampak terhadap lingkungan. Tujuannya bisnis yang ramah lingkungan dapat berkelanjutan. Bisnis juga harus menjaga lingkungan agar tetap lanjut. Kemudian yang terakhir ada conclusion atau kesimpulan. Business evaluation aspect are very important before starting a business. If 1. The market exists, 2. Financial profit, 3. Legal compliance, 4. Operational feasible. Then the business is feasible to run co-decision. Aspek evaluasi bisnis sangat penting sebelum memulai usaha. Jika pasar tersedia, menguntungkan secara finansial, legal, serta layak secara operasional, maka bisnis dijalankan co-decision. Kesimpulannya, semua aspek harus terpenuhi agar bisnis bisa dijalankan dan baik. Kesimpulannya, semua aspek harus terpenuhi agar bisnis bisa dijalankan dengan baik dan sukses. Next, we will move on to the point topic, which is stakes in a business feasibility study. First, we will discuss the stake of business feasibility study. Definition of stake in a business feasibility study. The stage of business feasibility study are systematic steps taken to assess the feasibility of business plan before it's actually implemented. The stage aim to reduce the risk of loss and help entrepreneurs make informed decisions. Tahapan studi kelayakan bisnis adalah langkah-langkah sistematik yang dilakukan untuk menilai kelayakan suatu rencana bisnis sebelum benar-benar dijalankan. Tahapan ini bertujuan untuk mengurangi risiko kerugian dan membantu pengusaha dalam mengambil keputusan. Next, 1. Business idea discovery. Finding a business idea is the initial stage in the business planning process, which aims to find business opportunity that can be developed into a viable business. Menentukan ide bisnis adalah tahapan awal dalam proses perencanaan bisnis yang bertujuan untuk menemukan peluang usaha yang dapat dikembangkan menjadi bisnis yang layak. And primary research. Initial research is a stage in a business feasibility study that is carried out to gather initial information regarding the business idea that has been discovered. Jadi, teman-teman sekalian, perintian awal adalah tahapan dalam studi kelayakan bisnis yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi awal mengenai ide bisnis yang telah ditemukan. Di tahap ini, kita mulai menilai potensi dari ide bisnis kita, teman-teman sekalian. And 3. Business feasibility analysis. The business feasibility analysis is the core stage of a business feasibility study. This stage involves a more in-depth analysis of various aspects related to the business plan. Analisis kelayakan bisnis adalah tahapan inti dari studi kelayakan bisnis. Tahapan ini melibatkan analisis yang lebih mendalam terhadap berbagai aspek yang terkait dengan rencana bisnis. Tahapan ini sangat penting karena menentukan kelayakan bisnis secara keseluruhan. 4. Decision making.
After the analysis is carried out, the next step is to determine whether the business is worth running, needs improvement, or is not worth continuing. Setelah analisis dilakukan, langkah-langkah selanjutnya adalah menentukan apakah bisnis layak dijalankan, perlu diperbaiki, atau tidak layak untuk dilanjutkan. Keputusan diambil berdasarkan hasil analisis sebelumnya. 5. Implementation or execution of business. This is the implementation stage of business plan that Hilbert declared feasibility in a feasibility study. At this stage of various analysis plan based to break out actual business activity. Ini adalah tahapan pelaksanaan dari rencana bisnis yang telah dinyatakan layak dalam studi kelayakan bisnis. Pada tahapan ini, semua rencana yang telah dianalisis mulai direalisasikan menjadi kegiatan bisnis nyata. Jika bisnis sudah layak, maka mulai dijalankan. Next, definition of data and information. Data are facts or numbers that have to be processed. Information is data that has been processed to has meaning as a business for analyzing the feasibility of a business. Data adalah fakta atau angka yang belum diolah. Informasi adalah data yang telah diolah sehingga memiliki makna, digunakan sebagai dasar dalam menganalisis kelayakan bisnis. Data dan informasi sangat penting dalam analisis bisnis. Next, importance of data in feasibility study. Help analysis business opportunity, reduce business risks, becomes the basis for decision making, and support business planning. Yang pertama adalah membantu menganalisis peluang bisnis, mengurangi resiko bisnis, menjadi dasar pengambilan keputusan, serta mendukung perencanaan bisnis. Semakin lengkap data, semakin baik juga keputusan yang akan diambil. And type of data source. Primary data obtained derived from the various source. Secondary data obtained from existing source. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Kedua jenis data ini sangat penting dalam penelitian bisnis atau dalam studi kelayakan bisnis. And data collection methods. Some commonly used methods are observation, interview, questionnaire, and dokumentasi. Jadi teman-teman sekalian, beberapa metode yang digunakan yaitu ada observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data. And business feasibility study recommendation. Recommendation are the final stage of a business feasibility study. The content, conclusion, and suggestion based on analysis and are asked for decision making. Rekomendasi adalah tahap akhir dalam studi kelayakan bisnis. Beri kesimpulan dan saran berdasarkan analisis dan digunakan untuk mengambil keputusan. Tahapan ini menentukan hasil akhir studi kelayakan bisnis. Definition of recommendation. Recommendation are conclusion of feasibility study analysis that determine whether a business is feasible or not based on various aspects. Rekomendasi adalah kesimpulan dari analisis studi kelayakan yang menentukan apakah bisnis layak atau tidak berdasarkan berbagai aspek. Ini merupakan hasil akhir dari analisis bisnis. Purpose of recommendation. Support business decision making, reduce potential risks, provide direct for planning, consideration for investor. Yaitu yang pertama adalah mendukung pengambilan keputusan, mengurangi resiko, memberikan arah perencanaan, dan menjadi pertimbangan bagi investor. Rekomendasi membantu menentukan langkah terbaik
yang akan kita ambil. And type of recommendation. Feasible with improvement, not feasible, yaitu layak dengan perbaikan atau tidak layak sama sekali. Ini adalah hasil akhir dari studi kelayakan bisnis. Kita harus menentukan usaha tersebut layak untuk dijalankan atau layak untuk diperbaiki atau tidak layak sama sekali untuk dijalankan. And conclusion overall, the stage of business feasibility study are systematic process to ask whether a business plan is right and to minimize risks and risks. Secara keseluruhan, tahapan studi kelayakan bisnis merupakan proses sistematis untuk menilai kelayakan bisnis serta meminimalkan risiko dan meningkatkan keberhasilan. Semua tahapan penting agar bisnis dapat berjalan dengan baik. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.